Ketemu lagi di pelajaran fisika secara daring. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Ditonton sampai habis ya, jangan di skip. Ya, pertama metode segitiga atau poligon. Metode segitiga itu hanya 2 vektor saja. Sedangkan kalau untuk metode poligon itu lebih vektornya, yaitu misalnya 3, 4, 5 dan selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk metode segitiga ya. Jadi di sini digambarkan vektor A dan vektor B, vektor A ke atas, vektor B ke kanan. Tentukanlah resultan A tambah B dan A kurang B. Ya, untuk yang A tambah B, langkah pertama gabungkan vektor dengan pangkal ketemu ujung. Setelah itu buat garis pangkal vektor 1 dengan ujung vektor 2. Garis itu yang disebut sebagai resultan. Perhatikan gambar ya. Ya, di situ kita ibaratkan B dulu baru A. Jadi ditariklah resultannya pangkal B ketemu ujung A, seperti itu. Atau bisa juga kita mulai dari vektor A dulu. Berarti vektor A berarti ujungnya A ini ketemu dengan pangkalnya si B nanti. Jadi resultannya bisa kita tarik antara pangkalnya A menuju ke ujungnya si B, seperti itu. Ya. Ya, kalau untuk resultan A kurang B, ini terbaliknya A tetap aja karena itu adalah min B, berarti B-nya ini ada parahnya ke kiri. Tadi kan ke kanan kalau positif, kalau negatif ke kiri. Buat aja sendiri seperti itu ya. Jadi untuk resultannya bisa dilihat, berarti pangkal A ketemu dengan ujung B. Makanya resultannya di situ bisa dilihat A kurang B, seperti itu. Ya, jadi ini tidak susah kok. Nah, kalau untuk menentukan resultannya, resultan untuk metode segitiga kita menggunakan rumus. Bisa juga kalau memiliki sudut ya, kalau dia memiliki sudut, terus rumusnya itu adalah R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah dengan 2AB dikali dengan cos theta. Terus kalau dia itu tandanya itu negatif, tinggal ubah aja rumusnya menjadi kurang. Jadi R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB kali cos theta, seperti itu. Jadi yang di atas itu untuk rumus mencari resultan, bawah juga sama, tapi berbeda tanda. Ya, kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan gambar di situ ditanyakan A tambah 2B tambah 2C. Ada angka 2, itu artinya besar vektornya dibuat 2 kalinya, panjang dijadikan 2 kali. Ya, kita gambarkan dari awal. Situ digambar vektor A, terus digabungkan ya menjadi vektor B itu panjangnya jadi 2 kali kan, bisa dilihat. Dan vektor C juga seperti itu. Jadi 2 kali panjangnya. Resultannya jadinya itu ditarik garis, berarti pangkal A ketemu dengan ujungnya C. Seperti itu, bisa ya. Ya, kita lanjut materi mengenai metode jajar genjang. Menggambarkan penjumlahan dan pengurangan vektor dengan menggunakan metode jajar genjang. Jadi perhatikan ada 2 vektor A arahnya ke atas dan vektor B arahnya ke kanan. Tentukanlah resultan dari A tambah B dan resultan dari A kurang B. Jadi kita cari dulu yang resultan dari A tambah B terlebih dahulu dengan menggunakan 2 langkah. Jadi ada 2 langkah. Langkah pertama gabungkan vektor dengan pangkal ketemu pangkal, berarti pangkal A ketemu dengan pangkal B, seperti itu. Itu langkah pertama, bisa dilihat pada gambar ini. Terus langkah kedua itu adalah membuat garis putus-putus sejajar dengan kedua vektor sama dengan vektor dan membuat diagonal untuk menentukan resultan. Jadi di situ lihat gambarnya ya. Jadi vektor A putus-putusnya sama itu panjangnya. Begitu dengan vektor B nanti panjangnya sama. Jadi dibuat sama ya panjangnya. Terus untuk mencari resultannya itu adalah tarikan antara diagonal dari pangkal A dan B sampai dengan ujung dari garis putus-putus yang sejajar tadi. Seperti itu.
Ya, untuk mencari resultan A kurang B itu kurang lebih sama dengan prosesnya tadi A tambah B, di mana pangkal vektor A ketemu dengan pangkal vektor B. Seperti itu. Cuma tandanya nanti berbeda. Kalau tadi arahnya ke kanan, yang si B, ini nanti si B arahnya ke kiri. Prosesnya sama, langkahnya menggunakan langkah pertama dan langkah kedua. Jadi bisa lihat di situ ya, gambarnya sudah dilihat, ketemu kan pangkal A, pangkal B, terus bikin putus-putus. Harus sejajar loh ya, harus sama. Terus resultannya ditarik garis diagonal dari pangkal A sampai ke ujung. Ya, untuk resultan A tambah B di situ memiliki sudut alfa dan beta. Sudah jelas, itu pasti namanya, kalau metode jajar genjang pasti namanya ada sudut nantinya. Tidak lain dan tidak bukan, pasti berkaitan dengan sudut, dan rumusnya juga pasti ada sudutnya. Nah, untuk mencari resultan untuk metode jajar genjang, R sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan 2AB cos theta. Berarti bisa juga menggunakan aturan sinus ya. A dibagi sin alfa sama dengan B dibagi dengan sin beta sama dengan resultan dibagi dengan sin theta. Untuk resultan A kurang B itu sama aja prosesnya dengan mencari resultan A tambah B, hanya saya tandanya aja yang berbeda, yaitu nanti tandanya di situ kurang. Sehingga rumusnya itu ditulis menjadi R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi dengan 2AB kali cos theta. Ya, kita lanjut ke contoh soal. Dua buah vektor sebidang berturut-turut besarnya 6 satuan dan 4 satuan bertitik tangkap sama dan mengapit sudut 60 derajat. Tentukan besarnya resultan dan selisih vektor. Tulis dulu diketahui. A6, B4, alfa 60 derajat. Ditanyakan A tambah B, A kurang B. Ya, kita gunakan rumus A tambah B sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah dengan 2AB dikali dengan cos theta atau alfa. Masukkan nilainya masing-masing. Berarti akar 6 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kali 6 kali 4 cos 60 derajat. Ingat, cos 60 derajat di tabel berapa nilainya, itu 1/2. Sehingga ditambah hasilnya menjadi akar 36 ditambah dengan 16 tambah 24 itu adalah akar 76. Dan disederhanakanlah dia menjadi 2 akar 19 satuan. Ya, kita lanjut ke yang selisih A kurang B. Rumusnya sama, tinggal bedakan aja tandanya. Berarti akar AB tambah B kuadrat dikurangi dengan 2AB kali cos alfa. Masukkan nilainya masing-masing. Di situ dapatlah dia akar 36 tambah 16 kurangi 24 itu hasilnya adalah akar 28 dan diperkecil menjadi 2 akar 7 satuan. Selanjutnya kita bahas tentang penjumlahan vektor secara analitis. Menggambarkan penjumlahan vektor secara analitis, di mana di situ bisa kita lihat grafik antara X dan Y. Ada vektor sebesar F, yaitu arahnya membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Maka untuk vektor seperti ini, untuk cara penguraiannya kita uraikan ke koordinat sumbu X-nya. Berarti kita ketemu nilai Fx sama dengan F cos theta. Kenapa kita pakai cos? Karena dia mengapit sudut yang ke sumbu X, seperti itu. Kemudian untuk sumbu Y kita dapat nilainya, yaitu Fy sama dengan F sin theta. Ya, setelah kita ketemu Fx dan Fy, maka resultannya kita pakai rumus namanya rumus Pitagoras. Karena ini sudah tegak lurus, berarti kita gunakan pemakaian F sama dengan akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Nah, kalau untuk mencari arah kita gunakan rumus tan theta sama dengan Fy dikurangi Fx. Seperti itu.
Ya, kita lanjut kepada contoh soal. Di situ diketahui F1 10 Newton, F2 25 Newton, dan F3 15 Newton. Lihat gambarnya, ditanyakan berapakah resultan 3 vektor dan arah resultannya. Jadi langkah pertama itu kalian uraikan dulu komponen-komponen dari tiap gaya. Berarti langkah pertama kita cari dulu F1X, yaitu sama dengan F1 dikali cos 37. Jadi hasilnya itu adalah 8 Newton. Terus cari lagi F1Y-nya. Berarti rumusnya itu adalah F1 dikali dengan sin 37. Itu hasilnya adalah 6 Newton. Nah, pada gambar F2 sudah menempel di sumbu Y ya. Jadi tidak perlu kita uraikan. Kita boleh menganggap bahwa F2Y itu nilai 25 dan tidak ada gaya yang menempel pada sumbu X, makanya kita anggap aja F2X-nya itu kita tulis saja menjadi nilainya adalah 0. Terus F2Y-nya itu langsung saja nilainya adalah 25 Newton. Terus untuk mencari F3 sama dengan F1 tadi, yaitu tulis aja F3X sama dengan F3 dikali cos 53 derajat. Itu hasilnya adalah 9 Newton. Terus kalau mencari F3Y itu rumusnya F3 dikali dengan sin 53 derajat. Itu hasilnya adalah 12 Newton. Nah, setelah dapat masing-masing Fx sama Fy, itu kita gabungkan, kita satukan menggunakan tabel saja lebih mudah. Di situ sudah dilihat ya, sudah dimasukkan masing-masing, ada tanda negatif dan positif. Nah, perbedaan antara tanda negatif dengan positif, kalau arahnya ke kiri berarti itu nanti negatif. Kalau arahnya ke bawah itu artinya dia juga negatif. Ya, makanya Fy-nya itu negatif 25 karena arahnya ke bawah, negatif 9 F3X karena arahnya ke kiri. Jadi ini perbedaan arah saja. Nah, setelah itu kita totalkan semuanya nilai Fx. 8 ditambah 0 ditambah dengan min 9 hasilnya min 1. Itu yang disebut sebagai resultan dari X. Terus untuk mencari resultan Y berarti 6 tambah min 25 ditambah 12 hasilnya min 7. Ya, setelah itu kita tentukanlah total resultannya menggunakan rumus akar RS kuadrat tambah RY kuadrat. Masukkan nilainya masing-masing. Sehingga hasilnya situ adalah akar 50 berasal dari akar 25 dikali 2, 25 dikeluar menjadilah dia nilainya 5 akar 2. Terus kita tentukan lagi arah resultannya. Berarti alfa sama dengan R setan RY dibagi dengan RX. Masukkan nilainya min 7 dibagi dengan min 1. Min 7 dibagi min 1, karena ini tangen berarti otomatis dia berada di kuadran ketiga ya. Jadi min 7 dibagi dengan min 1 hasilnya kan 7. Kalau anak-anak mau jawabnya sampai di sini alfanya sama dengan R setan 7, itu ibu benarkan. Tapi kalau di opsinya itu berupa derajat, nanti gunakan kalkulator saja ya. Gunakan kalkulator saja sehingga hasilnya nanti dapatnya alfanya itu sama dengan 81,80 derajat. Seperti itu. Nanti kalau tidak tahu nanti untuk menggunakan kalkulator bisa ditanyakan ke ibu ya. Terus karena tangan itu berada di kuadran ketiga, kita bisa gambar ya, bisa dilihat situ gambarnya. Berarti dia berada di kuadran ketiga, arahnya itu ke bawah. Terus sudutnya itu 81,8. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang penentuan nilai dan arah. Jadi di sini bisa dilihat vektor sejajar searah di mana sudutnya itu pasti sama dengan 0, berarti tidak memiliki sudut, di mana vektor A, vektor B arahnya kan masing-masing ke kanan. Jadi jika ditambahkan berarti resultannya itu sama dengan A tambah B, tambah panjang kan dia punya garis. Terus vektor sejajar berlawanan berarti sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Di mana di situ bisa digambarkan vektor A ke kanan, vektor B ke kiri, sehingga resultannya itu dikurangi A kurang B. Vektor tegak lurus θ sama dengan 90 derajat. Bisa dilihat gambarnya di situ, dia membentuk sudut 90 derajat sehingga untuk mencari resultannya itu akar A kuadrat tambah B kuadrat dengan arah tan R setan berarti B dikurangi dengan
A. Terus jika kita mencari untuk vektor mengapit sudut theta, itu rumusnya bisa ditulis mencari resultannya R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah dengan 2AB dikali dengan cos theta. Untuk memahami semua rumusnya, kita ke contoh soal ya. Jadi perahu saat digunakan di air yang tenang mampu bergerak dengan kecepatan 1,2 meter per sekon. Jika berada di sungai memiliki kecepatan arus air sebesar 0,5 meter per sekon dan perahu bergerak searah arus sungai, maka resultan vektor kecepatan perahu sekarang sebesar. Jadi kita menentukan dulu yang mana vektor A dan vektor B. Setelah itu baru kita gunakan rumus vektor yang searah, karena ditanyakan kan situ dia bergerak searah, berarti kita gunakan vektor yang searah. Jadi gambarkan dulu, berarti untuk vektor A itu adalah si perahu ya, arahnya ke kanan. Vektor B itu adalah air, arahnya ke kanan juga. Jadi nilainya masing-masing sudah dilihat ya. Tinggal kita cari resultannya, kita tinggal tambahkan saja. Karena itu vektor searah, tinggal tambahkan aja 1,2 tambah 0,5 hasilnya adalah 1,7 meter per sekon. Mudah kan? Karena ini soalnya gampang sekali. Kita lanjut pada contoh soal selanjutnya, yaitu dua buah vektor A dengan besar 12 Newton dan vektor B dengan besar 10 Newton membentuk sudut 60 derajat. Tentukanlah resultan kedua vektor. Bisa dilihat pada gambar ya, di situ sudah dilihat vektor A dan vektor B dan ada sudutnya. Kalau ketemu soal seperti ini, kita gunakan rumus resultan, itu sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan 2AB dikali dengan cos theta. Nah, setelah itu kita masukkan semua nilainya masing-masing dengan yang sudah diketahui. Berarti kita langsung masukkan saja R sama dengan akar 12 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 2 dikali 12 dikali dengan 10 dikali dengan cos 60 derajat. Ingat di tabel, masih ingat kemarin? Kalau enggak ibu langsung tampilkan saja di sini supaya lebih cepat dan permudah. Di situ bisa dilihat kuadran 1, kuadran 2, 3 dan kuadran 4. Nah, di situ karena ditanyakan cos 60 derajat, berarti dilihat di tabel nilainya itu benar, nilainya itu adalah 1/2. Jadi kita langsung masukkan saja, berarti 2 dikali 12 dikali dengan 10 dikali dengan 1/2 itu hasilnya 120 derajat, 120 ya. Berarti R sama dengan akar dari 144 tambah dengan 100 ditambah dengan 120. Itu anak-anak bisa tambah. Jadi hasilnya itu diperoleh nilainya, resultannya itu sama dengan akar dari 364. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, di mana di situ ada dua buah vektor gaya memiliki besar yang sama, yaitu F. Perbandingan antara resultan dan selisih kedua vektor adalah akar 3. Berapakah besar sudut apit kedua gaya? Berarti yang ditanyakan adalah alfanya, sudutnya. Nah, di situ karena ini sejenis perbandingan, kita langsung masukkan aja rumusnya dari resultan dan selisih. Jadi langkah pertama itu kita tulis dulu rumus resultan. Berarti R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB kali cos theta. Selanjutnya rumus selisih, R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi dengan 2AB cos theta. Setelah ketemu rumusnya itu, setelah ditulis, kita langsung buat perbandingan, di mana A dan B itu diubah masing-masing menjadi F. Berarti akar F kuadrat tambah F kuadrat ditambah dengan 2 kali F kali cos alfa dibagi akar F kuadrat ditambah F kuadrat dikurangi 2 kali F kali cos alfa. Itu masing-masing sama dengan nilainya akar 3. Jadi langkah pertama itu hilangi dulu akarnya masing-masing. Setelah itu karena di situ ada F kuadrat tambah F kuadrat itu sama, itu langsung kita tambahkan saja. Berarti nanti itu tambahkan terus 2 kali F, berarti F kali F kan berarti F kuadrat. Nah, bisa ditulis ya langsung
2F kuadrat tambah 2F kuadrat sama dengan cos alfa dibagi dengan 2F kuadrat dikurangi 2F kuadrat dikali dengan cos alfa sama dengan 3. Nah, yang pembagian bawah itu dipindah ruaskan ke kanan. Berarti 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat dikali dengan cos alfa sama dengan 6F kuadrat dikurangi 6F kuadrat dikali dengan cos alfa. Diperkecilkan masing-masing kiri dan kanan. Berarti 1 banding 2, ya kan? 1/2. Setelah itu F-nya hilang satu-satu. Sisa dia menjadi cos alfa sama dengan 1/2. 1/2 itu berasal dari mana? Berasal dari 60 derajat. Kita lanjut materi terakhir mengenai perkalian vektor. Untuk perkalian vektor ini ada 2. Yang pertama perkalian vektor dot atau kita bisa tulis titik, dan perkalian vektor cross atau kita bisa tulis silang. Nah, kalau untuk perkalian dot ini kita tulis misalnya A dot B itu sama dengan vektor A kali vektor B dikali dengan cos theta. Nah, syaratnya untuk perkalian vektor untuk dot itu bisa kita amati pada hal di bawah ini. Yang pertama, pada perkalian titik dua vektor berlaku sifat distributif. Jika kedua vektor A, B saling tegak lurus, berarti A kali B itu sama dengan 0. Jika kedua vektor A searah dengan A dan B, sudut apitnya itu sama dengan 0, maka AB sama dengan AB. Jika kedua vektor A dan B berlawanan arah, sudutnya itu adalah 180 derajat, makanya kita tulis AB itu sama dengan negatif AB. Jadi bisa dibedakan ya, kalau tegak lurus, terus kalau diapit dengan 0 derajat, terus kalau dia berlawanan arah itu bagaimana bentuknya. Selanjutnya yaitu perkalian silang, di mana A silang B atau kali B sama dengan vektor A kali vektor B sin theta. Jadi hal yang perlu diperhatikan yang pertama, jika nilainya 0 derajat pada perkalian titik dua vektor berlaku sifat distributif. Yang kedua, perkalian silang bersifat antikomutatif, berarti A kali B sama dengan min B kali A. Terus yang ketiga, jika kedua vektor A dan B saling tegak lurus, yaitu sudut apit tetanya 90 derajat, maka nilainya itu adalah A kali B sama dengan A kali B. Terus jika kedua vektor A dan B segaris, dapat searah atau berlawanan, maka A kali B itu sama dengan nilainya adalah 0. Untuk memahaminya perkalian vektor ini, perhatikan contoh berikut ini. Jadi diberikan dua buah vektor, masing-masing vektor dan besarnya adalah A sama dengan 8 satuan, B 10 satuan. Kedua vektor ini membentuk sudut 30 derajat. Tentukanlah hasil dari A kali A dot B, A titik B, dan B A kali atau A silang B. Ini gampang sekali, langsung kita cari aja A dot B. A dot B rumusnya seperti di depan itu, langsung aja A dot B, karena dia pakai dot berarti dia pakai cos ya, ingat. Berarti langsung aja A dot B sama dengan AB cos theta. Tinggal kita masukkan aja masing-masing. A dot B sama dengan AB cos 37. Cos 37 itu di tabel bisa dilihat itu 4/5. Jadi kalau untuk bilangan desimalnya itu 0,8. Berarti langsung aja kali 8 kali 10 kali 0,8 itu sama dengan 64 satuan. A silang B, A kali B, seperti itu. Nah, kalau untuk silang itu rumusnya terbalik dari dot, berarti sin. Berarti A kali B sama dengan AB sin theta. Berarti masukkan nilainya sin 37 ya. Di tabel itu 3/5, bilangan desimalnya 0,6. Berarti 8 kali 10 kali 0,6 sama dengan 48 satuan. Gampang ya. Kerjakanlah latihan soal berikut ini dan dikumpul di CR. Itu saja pertemuan pada hari ini. Jangan lupa kerjakan latihan soalnya ya.
Dan jika ada materi yang masih kurang dimengerti, bisa ditanyakan secara langsung dengan meng-SS materi yang kurang dimengerti dan dilingkari apa yang ingin ditanyakan. Terima kasih telah menonton video ini tanpa di-skip. Sampai ketemu di pelajaran minggu depan semuanya. Salam sehat selalu. Dah.